Nah, kali ini kita benar-benar pakai background yang kemarin ya. Kalau video pertama yang ini, itu karena refleks spontan pengen ngomong dan pengen menyapa teman-teman, akhirnya ala kadarnya. Thumbnailnya aja itu thumbnail yang asal banget ya. Guyon, bercanda. Kali ini saya akan bahas lanjutan dari video yang nanti ujungnya adalah penjelasan tentang spektrum biru beserta penduduk cahaya di spektrum biru tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang 3 jenis otak ciptaan Tuhan. Apakah otak-otak ikan itu termasuk? Apa saja 3 jenis otak ciptaan Tuhan? Yang pertama adalah otak manusia. Pengibaratannya, saya akan memberikan analogi pada teman-teman tentang memory card atau yang dulu di tahun 80-an, 90-an, kalau teman-teman saat ini berusia sekitar 30-an tahun, itu mungkin mengenal yang namanya disket yang hanya bisa menyimpan data sekitar 1,44 MB. Dan itu kecil banget ya. Bentuknya besar, bendanya besar, mirip gorengan tempe, tapi kapasitasnya sangat kecil. Walaupun dalam perkembangannya betul, sekarang makin kecil bentuknya, memory cardnya atau implant, tapi kapasitas memori yang bisa digunakan untuk penyimpanan data itu semakin luar biasa besar. Otak manusia dalam konteks ingatan atau memori itu seperti disket atau memory card atau hard disk. Itu offline, tidak bisa di-online-kan. Otak manusia hanya bisa mengatur tubuh yang ini. Dan kalau teman-teman nonton video saya yang ini tentang 5 konfigurasi akal, otak manusia itu hanya bisa digunakan mengatur tubuh dan untuk berpikir dari data yang ditangkap oleh panca indera atau 12 indera. Itu adalah otak pertama, otak nomor 1 yang diciptakan oleh Tuhan. Maksud saya jenis nomor 1 ya. Yang kedua, kalau teman-teman tidak asing dengan istilah komputer atau internet, itu ada istilah cloud storage atau penyimpanan awan. Cloud storage atau awan di sini itu bukan arti yang sebenarnya, karena sebenarnya itu pakai kata slang ya, pakai kata istilah, pengibaratan, metafor. Sebenarnya bukan data yang kita simpan di udara atau di awan, melainkan data yang tadinya di otak offline, yaitu memory card atau hard disk, itu bisa di-online-kan di internet. Internet inilah wilayah yang dimaksud dengan cloud atau udara. Itu simbol bentuk fisiknya. Lalu otak kedua ciptaan Tuhan itu apa? Yaitu udara. Dengan udara inilah makhluk hidup atau bahkan benda mati di dalam bumi itu mengalami entropi dan kehidupan. Sedangkan atmosfer yang melingkupi bumi yang menjadikan udara itu tetap ada, itu ibarat membran otak di dalam kepala kita. Cairan di dalam kepala, kemudian ada membrannya, lapisannya, yang menjadikan otak kita tetap bisa bekerja dengan baik. Lalu bagaimana mekanisme otak kedua ini, yaitu udara, yang menyimpan data dari masa lalu atau bahkan masa depan, atau segala sesuatu yang akan terjadi dan sudah terjadi atau bahkan sedang terjadi di muka bumi, baik itu di permukaan bumi atau bahkan di dalam bumi. Itu semua ada datanya di udara. Kalau saya sebut dalam video yang ini tentang 6 peradaban semesta, bahwa udara ini adalah wujud zat gas, semesta peradaban ruh yang berisi semua jiwa-jiwa, baik itu jiwa-jiwa yang paling parah, paling berdosa, sampai jiwa-jiwa yang paling suci. Penjelasan ini nanti akan saya lanjutkan di video setelah ini tentang otak udara para nabi dan otak cahaya para rasul. Apa itu otak cahaya? Otak cahaya adalah jenis otak ketiga yang diciptakan oleh Tuhan. Jika otak manusia diibaratkan dengan hard disk atau memori offline, kemudian otak udara diibaratkan dengan cloud storage atau
data-data yang online di segala tempat itu ada, di seluruh bumi itu ada data tentang apa yang telah terjadi di bumi dan apa yang akan terjadi di bumi, itu semuanya ada. Seperti halnya di internet ya, mulai dari yang nyampah seperti video ini mungkin, sampai hal-hal yang paling bermanfaat di internet. Di atas cloud storage itu ada istilah data holografik atau penyimpanan laser yang terdiri dari cahaya. Penyimpanan laser atau data holografik ini adalah simbol bentuk fisik dari otak ketiga yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu otak cahaya. Ini adalah wilayah yang diajarkan Tuhan, tanda kutip, kepada para malaikat, termasuk semesta-semesta, galaksi-galaksi, para penduduk di wilayah cahaya, yang saya sebut sebagai 7 spektrum cahaya beserta para penduduknya. Ada semua ilmu, ada semua sifat, rahasia, dan sebagainya yang Allah ajarkan pada mereka, para penduduk di wilayah cahaya, yang bisa ditransfer ke cloud storage atau otak kedua, yaitu otak udara, semesta peradaban ruh, yang juga bisa disambungkan dengan otak manusia atau memori offline. Itu mengapa saya katakan tadi ada otak udara para nabi dan otak cahaya para rasul. Penjelasannya bagaimana? Nanti di video setelah ini, mudah-mudahan ya.